Silakan dilanjut dulu, Mbak. Oke, mungkin perlu dimulai dari sekarang. Saya bacakan susunan acaranya, Bang. Ya, boleh, Mbak. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2020, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Dalam hal ini, Spartan Nusantara mengadakan acara webinar secara nasional dengan susunan acara. Satu adalah sambutan dari panitia, kedua lagu kita menyanyikan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa, lalu doa lintas imam yang dipimpin bergilir, mungkin masing-masing ulama yang akan hadir di sini adalah untuk Islam diwakili oleh Kiai Haji Taufik Damas, Kristen Protestan Bapak Pendeta Efrem Soru, Kristen Katolik Romo Pankras Kandelu, untuk Hindu diwakili Bapak Radi, agama Buddha Romo Ruby Santamoko, dan dari Konghucu Bapak Joseng Kristan. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta, kita nyanyikan bersama-sama. Lalu seruan untuk jangan lelah mencintai kebinekaan NKRI berturut-turut disampaikan, mungkin karena yang bersangkutan tidak hadir, mungkin acara ini ditiadakan ya Bang Aven ya, yang untuk dari sambutan dari Bapak Muhammad Guntur Romli maupun Bang Boni Hargen. Kalau mereka bisa mungkin kan akan kita lanjutkan. Ya, Mbak. Pengucapan ya, yang keenam yaitu pengucapan ulang Sumpah Pemuda dipimpin oleh Ketua Dewan Penasihat Spartan Nusantara, Dr. Ignas Irianto. Terakhir penutup menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Demikian mungkin susunan acara yang bisa saya sampaikan saat ini, dan mungkin ada kondisi tertentu, mungkin ada dari poin yang tadi saya sebutkan mungkin tidak bisa kita jalankan, ya mungkin bisa dimaafkan dan dimaklumi ya, karena ada yang dalam kondisi sakit, kita doakan segera sembuh dan mungkin suatu saat bisa bergabung lagi dengan kita di acara webinar Spartan Nusantara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo dilanjut Bang Aven, sambutan dari panitia. Saya nanya dulu, nanti ucapan sumpahnya itu diulangin oleh peserta atau tidak ya? Saya tanya dulu deh. Itu diulangi oleh seluruh peserta, Kakak, kalau bisa. Oke. Terima kasih. Terus ini update terbaru dari Bapak Pendeta Esra. Ini ada WA untuk saya. Siang adik, mohon maaf, di Kupang lagi hujan lebat dan listrik semua sedang mati. Beta belum bisa online. Jadi ya kayaknya memang terkendala teknis, jadi beliau belum bisa mengikuti acara kita pada siang hari ini. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja. Dan terima kasih untuk Mbak Reni. Sama-sama Bang Aven. Kepada kami, kita langsung saja kata sambutan. Saya mewakili seluruh panitia komunitas Spartan Nusantara. Yang saya hormati para ulama yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati in absentia dua cendekiawan muda yang dimiliki bangsa ini, Bang Boni Hargen dan Mas Guntur Romli. Yang saya hormati segenap panitia, yang saya hormati para peserta dan pemirsa acara. Ringkasnya seluruh putra dan putri bangsa Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.
Pertama-tama patutlah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan di mana kita bisa berpadu di sini, melupakan perbedaan, merajut tekad, merangkai asa demi Nusantara yang dari sononya memang sudah berbineka. Sedemikian besar kasih Tuhan kepada bangsa kita, sampai-sampai bangsa ini dianugerahinya dengan karunia berupa keanekaragaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. Sebuah realita yang harusnya ditanggapi dengan tahajud bersujud syukur, bukan sebaliknya pongah, seolah kebinekaan adalah aib yang perlu dienyah. Sikap syukur itu faktanya bukan hal baru. Kita hanya perlu meniru pada apa yang sudah tertoreh pada lembaran sejarah. Bila Sumpah Pemuda dinilai masih terlalu kekinian untuk menjadi kiblat, maka Sumpah Palapa Gajah Mada harusnya tak ditolak. Maka baik Sumpah Palapa juga Sumpah Pemuda adalah dua jawaban paling nyata tentang sikap syukur kepada Tuhan atas karunia kebinekaan saat ditanya contohnya di mana. Maka didorong oleh keinginan untuk bisa ikut bersujud syukur seperti leluhur. Kami yang tergabung dalam komunitas suara profesional dan relawan tangguh untuk negeri, atau yang kami singkat dengan Sparta Nusantara, merasa perlu memaknai tanggal 28 Oktober 2020 ini dengan menggelar acara yang saat ini sedang dilangsungkan. Acara ini benarnya adalah peringatan Sumpah Pemuda. Namun demi situasi dan kondisi, peringatan Sumpah Pemuda ini kita gelar dengan format yang tak lazim. Yang ditonjolkan juga unsur doa bersamanya. Maka biar tidak menimbulkan syak dan prasangka kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, semuanya ingin kututuri alasannya. 1. Kita perlu andalkan doa dan menjadikan tanggal 28 Oktober sebagai momentumnya, karena percaya Tuhan Yang Maha Esa bisa bantu bangsa kita mengatasi wabah yang masih berlangsung. Kita perlu andalkan doa dan menjadikan 28 Oktober tahun ini sebagai momentumnya, karena adanya fakta bahwa baru saja terjadi aksi anarkisme tega dipertontonkan di tengah kecamuk wabah oleh oknum-oknum yang tuna nurani. Yang ketiga, kita perlu andalkan doa dan menjadikan 28 Oktober hari ini sebagai momentumnya, karena 2 bulan lagi bangsa kita akan gelar pilkada pada sejumlah daerah. Sebuah perhelatan yang diyakini merupakan tangga pijakan menuju panggung Pilpres 2024. Kondisi-kondisi ini menurut hemat kami hanya akan bisa kita lalui dengan baik apabila ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dia sudah mengasihi kita dengan anugerah berupa kebinekaan ini. Bila dipadu akan jadi satu lantunan indah meraih Tuhan untuk menunjukkan kuasanya di tengah kita. Sebagai umat beriman, dalam masing-masing cara yang kita punyai, kita meyakini bahwa kalau Tuhan berkehendak, bahkan Gunung Kelut yang letaknya tak jauh dari saya kini berada, bisa dilempar ke laut. Maka dari itu,
Kesempatan di mana kita berpadu dalam gelombang energi positif, berkirim sinyal ke surga atau nirwana nan syahdu. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Dipimpin oleh ulama masing-masing, mari kita terpekur dalam doa yang khidmat melalui acara yang kita beri tema berkhidmat diri, heningkan negeri saat ini. Akhirul kata, selamat berproses bersama para ulama dengan mengikuti sungguh-sungguh acara ini di bawah panduan host acara Mbak Reni dari Surabaya. Dan untuk lebih kurangnya, kami mengujarkan kata dalam kesempatan ini, beribu-ribu maaf kami haturkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deo gratias. Om Santi Santi Aum Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang akan mengondaktori Bang Aven? Pak Reni bisa mulai aja. Silakan yang mewakili dari Iman Islam, yaitu Bapak Kiai Haji Taufik Damas. Saya persilahkan. Bentar Ibu, itu saya lihat YouTube-nya kayaknya belum berjalan itu. Belum connect ke YouTube ya. Sudah on air ya, Pak? Ke YouTube Pak Avan, belum connect ke YouTube. Pagi menjelang siang, salam sejahtera. Sudah saya lihat sudah on air di sini. Budaya. Iya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati. Kesempatan ini saya Tolong yang lain mutin mic-nya dong, biar ini Pak Kiai sendiri yang bicara suaranya. Saya hanya memimpin, sejatinya doa itu ada di hati kita masing-masing, ada di dalam pikiran kita masing-masing. Mari kita mulai berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i Allah ya Tuhan. Taufik Damas. Siapa yang host, dimutin aja semuanya dong. Yang host tolong dimute. Ya, oke. Taufik. Bentar ya. Kepada para pemimpin di negeri ini agar mereka mampu membawa negeri ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Bimbinglah kami untuk selalu berada di jalur yang lurus. Bimbinglah kami untuk selalu menebarkan cinta yang antar sesama. Bimbinglah kami, khususnya para tokoh di negeri ini, baik tokoh politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk berpikir lurus, berpikir baik, mencintai sesamanya, mencintai anak-anak negeri ini, tanpa memandang perbedaan yang. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu karena sampai saat ini Engkau masih memberikan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami hingga kami masih berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah, lindungilah kami dari segala bencana, dari segala penyakit, dan dari segala upaya-upaya orang-orang jahat
yang ingin memisahkan kami, yang ingin memecah belah kami, ya Allah. Berikanlah bimbingan-Mu yang lebih kuat. Berikanlah kasih sayang-Mu yang lebih besar kepada para pemimpin di negeri ini, terutama kepada para politisi, agar mereka menjadi politisi yang baik, yang berintegritas, yang betul-betul mencintai negeri ini, ya Allah. Sungguh bencana bagi kami jika Kau berikan kepada pemimpin yang tidak menyayangi kami, jika kepada kami pemimpin yang tidak peduli pada kami. Itu bencana, ya Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, berikanlah pada kami pemimpin yang menyayangi kami, pemimpin yang mencintai kami, pemimpin yang berintegritas, yang betul-betul bercita-cita ingin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon. Hanya kekuatan-Mu yang mampu menyatukan kami dalam cinta dan kasih sayang. Tanpa campur tangan-Mu, sulit bagi kami untuk bisa berdiri tegak bersama anak negeri lain dalam membangun negeri ini menjadi lebih baik. Bantulah kami, bimbinglah kami, kasihilah kami sampai kapanpun, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan, baik ketika kami masih berada, masih hidup di muka bumi ini, ataupun ketika kami kelak kembali kepadamu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian doa dari yang saya pimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara, Halo. Terima kasih Bapak Kiai Haji Taufik Damas yang telah menyampaikan doanya. Selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Efrem Soru mewakili umat Kristen Protestan. Kami persilakan Bapak Pendeta. Mbak Reni. Iya, Bapak. Halo. Halo. Kayaknya Pak Isra Soru kan ada kesulitan tadi karena di Kupang lagi hujan lebat dan mati semua. Mungkin dilanjut sama yang lain dulu. Oke, Langsung ke kalau Romo. begitu ke Bapak Romo Pankras Kandelu mewakili umat Katolik. Kami persilakan ke Bapak Romo Pankras Kandelu. Romo masih di mute itu mic-nya Romo. Mungkin Iya. bisa di-on-kan Sudah. dulu. Romo, Oke, mic-nya bisa bisa, ya, bisa dengar? dengar. Oke, baik. Selamat siang semua. Saya atas nama umat Katolik mendoakan untuk keheningan negeri kita yang tercinta, Republik Indonesia, dan juga berdoa untuk semua tokoh politik dan warga negara Indonesia. Izinkanlah saya berdoa di dalam ritus Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, sembah dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karya-Mu yang ajaib dan menakjubkan dalam hidup kami umat manusia. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada dan senantiasa memperhatikan serta menuntun setiap gerak dan langkah hidup kami tanpa cepat menghakimi,
walau kami bersalah. Kami percaya bahwa kehadiran kami di dunia ini adalah kehendak dan rencanamu. Kami menyadari bahwa Engkau menciptakan kami dengan menyediakan jawaban atas setiap persoalan yang ada, agar kami bisa hidup bahagia, sehat, aman, dan tentram. Kami bersyukur pula atas semua kemampuan dan kapasitas yang kami miliki, baik lewat akal budi maupun pengalaman konkret setiap hari. Sebab dengan kemampuan yang ada, kami layak menjadi partnermu untuk membangun hidup di dunia ini menjadi lebih harmonis, indah, dan menggairahkan. Engkau memberi kebebasan kepada kami sebagai anak-anak Allah untuk menjalankan dan mengalami apa arti hidup dan berjuang di dunia ini. Namun ampunilah kami ya Tuhan, kami salah menggunakan kebebasan dan pengetahuan serta semua kemampuan yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau berikan kepada kami untuk mengejar kepentingan diri kami sendiri di luar kehendak-Mu. Ampunilah kami karena alam ciptaan-Mu dan semua isinya Engkau sediakan cukup untuk semua. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang sangat menderita. Dan segelintir orang yang ingin hidup sendiri dengan merampas hak orang lain. Ya Tuhan, merebaknya wabah virus corona secara global sebagai bukti nyata bahwa kami salah menggunakan ilmu pengetahuan yang kami miliki dengan keegoisan dan keinginan untuk hidup sendiri. Ketika kami tidak mampu mengatasi musibah ini, bahwa COVID-19 hanya disembuhkan oleh imun tubuh, sebenarnya Engkau sedang mengajarkan bahwa kami manusia adalah rapuh dan lemah. Karena itu kami harus tunduk menyembah Dikau sebagai sumber asal hidup kami. Ini kesombongan manusia sedang diuji. Bahwa serangan virus yang mematikan sudah membuat kami dan tak berdaya. Kini kami menyadari ya Tuhan, ternyata berhadapan dengan gertakan alam saja yang mengancam hidup kami. Kami sudah gentar dan menggoyahkan kemapanan. Apalagi berhadapan dengan-Mu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang amat berbelas kasih. Walaupun kami kali ini mengkhianati kebaikan-Mu, bukalah mata dan hati kami ya Tuhan. Hati menjadikan agama sebagai tempat untuk saling fitnah, saling merendahkan, saling menghancurkan, dan saling membunuh. Kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah menciptakan agama, tetapi Engkau membiarkan kami untuk memeluk agama supaya kami saling belajar, menyempurnakan satu sama lain dalam hidup bersama dan saling menghormati sebagai ciptaan-Mu. Bantulah kami supaya tidak menjadi pewaris perselisihan dan permusuhan masa lalu yang memecah belah persatuan, tetapi menjadi pewaris perdamaian agar kami dan masa depan generasi kami bisa hidup dalam situasi yang harmonis untuk keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Berkatilah kami semua ya Tuhan, terutama semua warga negara Indonesia yang pluralitas, yang mana terdiri dari banyak suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, supaya hidup berdampingan sebagai tetangga, saudara-saudari, sahabat, seperjuangan, rekan kerja,
yang saling menolong, saling menghormati, saling memahami untuk membangun negara ini sesuai cita-cita para pejuang dan pendiri negara kami. Berkatilah para tokoh agama dan kaum intelektual agama agar berusaha untuk menebar kebaikan dan perdamaian di antara umat beragama masing-masing. Ajarilah mereka yang mengkhianati kehendak-Mu untuk kembali kepada jalan yang benar, agar tidak menebar perselisihan dan permusuhan. Tetapi ajarilah mereka untuk menabur kasih dan damai bagi semua orang tanpa mengenal perbedaan. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, supaya mereka bisa bekerja demi negara dan untuk melayani kesejahteraan rakyat. Ajarilah mereka supaya tidak mengkhianati suara rakyat dengan kepentingan pribadi dan golongan. Berkatilah para wakil rakyat, tokoh politik setiap partai, agar menjalankan tugas sesuai sistem demokrasi yang benar dalam kerjasama dengan pemerintah, agar tidak mengkhianati tujuan baik rakyat dan tidak membuat rakyat menderita sebagai korban politik. Berkatilah kami semua warga negara Indonesia, terutama kaum muda, supaya lebih matang dan tidak gampang diprovokasi oleh kepentingan pribadi segelintir elit politik. Tuntunlah kami dengan roh-Mu, agar semangat Sumpah Pemuda selalu bergema di hati kaum muda untuk kemajuan dan keutuhan bangsa dan negara kami. Heningkan negara kami, ya Tuhan, dari keributan dan kepusingan oleh keserakahan akan kekuasaan dan kekayaan, agar kaum miskin dan sederhana bisa bekerja untuk bertahan hidup satu hari lagi. Bersihkanlah kami dari semua rencana dan tipu muslihat setan yang merasuki para elit dan tokoh politik. Hancurkanlah setan bertopeng di balik seragam kebaikan, kealiman, dan kekudusan palsu yang mengatasnamakan kaum miskin, agama, dan Tuhan. Agar mereka yang menderita karena kelaparan, sakit, dan tidak berdaya bisa hidup dan berjalan satu langkah lagi. Heningkanlah negara kami, ya Tuhan. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kami sampaikan ke Bapak Kandelu. Selanjutnya doa yang dipimpin oleh Bapak Radi mewakili umat Hindu. Kami persilakan Bapak Radi. Terima kasih. Bisa? Suara saya didengar, Mbak Reni? Dengar. Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Siddham. Om Srim Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu, Yanama Swaha. Om Sarve Bhavantu Sukinah. Sarve Santu Niramayah. Sarve Bradipasantu, Makasih Duka Bhagavat. Yang Widi, hari ini Rabu 28 Oktober 2020, Spartan Nusantara bersama tokoh lintas agama mengadakan doa bersama untuk heningkan negeri Indonesia tercinta. Perkenankanlah kami perwakilan umat Hindu ikut memanjatkan doa dan menghaturkan puja-puji astungkara kepadamu. Yang Widi Tuhan yang Maha Esa,
Halo. Kita. Bapak Radi. Bapak Radi. Halo, Halo Bapak Radi. Ya, ya. Saya lanjut. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Yang widi Tuhan Yang Maha Esa, bimbinglah kami agar pelaksanaan doa bersama lintas agama dalam Sparta Heningkan Negeri berjalan lancar. Kami menyadari banyak kekurangan apalagi di tengah masa pandemi COVID-19. Kami berdoa secara virtual. Semoga tidak mengurangi makna dalam pelaksanaan doa bersama lintas agama. Yang widi Tuhan Yang Maha Esa, limpahkanlah anugerah dan sinar suci-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia bisa bersatu padu dalam tekad untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia sehingga terwujud negara yang ayem, tentrem, gemah, ripah, loh jinawi untuk menggapai kehidupan yang dharma sidiatra berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kebinekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oh Yang Widi, kami memohon kepadamu, semoga pandemi COVID-19 yang sedang melanda bumi Nusantara ini segera berlalu dan jauhkan kami dari murka-Mu. Yang Widi Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami dalam melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Yang Widi Maha Mendengar, kabulkanlah doa kami. Suro Sudiro Jayaningrat, suh brasto tekaping ulah dharma stuti. Upakara wahtan akingking hayu 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 satemah teneng projo. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Radi atas doa yang telah dipanjatkan. Selanjutnya dari Bapak Romo Rubi Santamoko, mewakili umat Hindu, kami persilahkan Bapak. Buddha. Bu Reni, saya mewakili umat Buddha. Buddha. Oh ya, maaf Bapak, mewakili umat Buddha, Bapak Romo Rubi Santamoko, kami persilahkan Bapak. Izinkan kami mewakili umat Buddha kepada teman-teman Sparta Nusantara untuk hening sejenak, sembahyang, berdoa untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya meminta semua teman-teman untuk bisa hening dengan cara bermeditasi sebentar. Selesai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bangsa Indonesia hari ini memperingati 92 tahun Sumpah Pemuda. Kami umat Buddha mendoakan semoga pemuda-pemuda masa kini bisa menjadi penjaga Nusantara, penjaga kebinekaan Tunggal Ika, dan semoga semua dimanapun berada, pemimpin-pemimpin negara, siapapun mereka yang merasa dirinya pemimpin,
agar bisa menaklukkan dirinya, menaklukkan kesombongan, menaklukkan keserakahan, menaklukkan kebencian. Bila mengalami penderitaan, semoga penderitaan lenyap. Bila mengalami ketakutan, semoga ketakutan lenyap. Bila mengalami pahit getir, semoga pahit getir lenyap. Semoga semua makhluk demikian adanya. Semoga semua simpanan jasa-jasa kebaikan yang telah ditimbunnya membawa kegembiraan bagi semua makhluk untuk bisa tercapai segala kebahagiaan, kesejahteraan. Dengan keyakinan hendaknya dana dilakukan, diberikan, hendaknya sila dilaksanakan, rajin melatih samadhi, agar dapat terlahir di alam penuh kebahagiaan. Dengan kekuatan kebajikan, dengan kekuatan para dewa, para paceka Buddha, para bodhisattva, semoga bangsa ini selalu mendapat perlindungan. Yanduni mitang awa manggalanca, yo camanapo sakuna sasado, papa gahodusu pinang akatang, budanu bawena winasametu, yanduni mitang awa manggalanca, yo camanapo sakuna sasado, papa gahodusu pinang akatang, dhamanu bawena winasametu, yanduni mitang awa manggalanca, yo camanapo sakuna sasado, papa gahodusu pinang akatang, sangganu bawena winasametu, natime saranang anyang, budome saranang warang, damome saranang warang, sanggome saranang warang, etena sacawajena, bawatu sabah manggalang, rakantu sabah dewata, sabah budanu bawena, sabah dhammanu bawena, sabah sanghanu bawena, sadasoti bawan tute. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk terbebas dari segala penderitaan, kesulitan, malapetaka dan bencana. Sadu, sadu, sadu. Demikian Ibu Reni sudah saya sampaikan. Terima kasih. Mahanumodana. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Romo Ruby Santamoko. Selanjutnya dari Iman Konghucu, yaitu Bapak Jiaoseng Kristan. Kami persilakan Bapak Jiaoseng Kristan untuk menyampaikan doanya. Iya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Reni. Selamat pagi. Terima Sama-sama. kasih Bung Aven, para Romo, para Kiai Topik Damas ini, para pendeta, para ulama, imam. Izinkan saya berdoa secara Konghucu untuk keheningan kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Kehadirat Sang Tian yang Maha Tinggi dengan bimbingan Tai Seng Ciseng Sian Su Konghucu dipermuliakanlah. Kiranya pada saat ini kami bersama-sama seluruh elemen bangsa yang dikomandoi oleh Spartan Nusantara berkumpul bersama untuk kiranya berdoa, melantunkan harapan kehadapan Engkau Sang Ti yang Maha Agung. Diperkenankanlah kiranya kami semua sebagai bangsa Indonesia pada momentum Sumpah Pemuda ini untuk dapat menjadi sosok yang lebih berintegritas, sosok yang satunya kata dengan perbuatan. Di mana hari ini kami sebagai bangsa sedang mengalami berbagai macam tantangan untuk menjadi lebih baik. Terutama para pemimpin kami, kiranya diberikanlah kekuatan, kemampuan untuk terus dapat memegang mandat langit dan bumi, menjadi pemimpin yang baik, yang bisa memberikan berkah bagi seluruh semesta raya. Kiranya Sang Ti juga memberikan kekuatan dan kemampuan untuk para pemimpin kami yang hari ini mungkin sedang kebingungan karena banyaknya masalah yang mendera negeri ini. Diberikanlah keberanian kepada mereka, diberikanlah kebijaksanaan kepada mereka, diberikanlah
ketulusan kepada mereka. Karena merekalah semua yang kita pimpin, yang kita minta menjadi memimpin sebagai perwujudan mandat dari Engkau, Sang Yang Maha Agung. Semoga kiranya mereka, para pemimpin kami, selalu bisa menjadi teladan yang baik, menjadi pemimpin yang baik bagi kita semua. Semoga dapat terwujud juga kebaikan bagi kita semua, karena dapatlah dihilangkan kita semua sifat-sifat keluh gerutu kepada Engkau, ya Sang Yang. Sesal penyalahan kepada sesama manusia. Melainkan kita semua dapat selalu tekun belajar dari tempat yang rendah ini. Terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Kiranya semoga semua berkenan dari Engkau, ya Sang. Pemimpin-pemimpin kami pada hari ini dalam kegalauan, semoga mereka tetap mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, tidak hanya kepentingan golongan, kepentingan sesama mereka saja, melainkan kepentingan semuanya. Semoga juga rakyat diberikan kesabaran untuk dapat menghadapi segala masalah yang kami hadapi hari ini sebagai bangsa. Dan tentunya kita semua sebagai umat manusia yang Engkau telah ciptakan, betul-betul memiliki sifat mau belajar, sifat mau memperbaiki diri sendiri, sifat mau bercermin, sifat mau mengkoreksi diri sendiri, sehingga kita semua dapat berhenti pada sikap-sikap yang mengutuk kegelapan hanya, melainkan kita semua dapat menyalakan lilin kita, walaupun kecil, namun mampu menerangi bagi kehidupan kita semua. Semoga kiranya Sangti senantiasa merahmati dan membimbing kita semua. Ong Tian Siang Tei It Kau Seng Jin Tai Seng Kiseng Sian Sukong Uju. Sian Tian Ciin Sancai. Terima kasih, Bu Reni. Terima kasih sama-sama Bapak. Aku izin live Selanjutnya. ya, karena Bu Reni, aku harus isi webinar lainnya karena ini momentum Sumpah Pemuda, jadi banyak ini. Monggo. Aku izin live duluan. Kami persilakan. Bang Evan ya. Iya, monggo terima Bapak. kasih para Romo. Mohon izin. Monggo, silakan Bapak. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas doanya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak dari Pendeta Efrem Soru yang kebetulan hari ini bisa hadir di acara. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan doanya. Ya, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, dan saya memimpin doa ini dengan keyakinan Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah melalui putranya Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin bangsa kami sampai pada salah satu hari yang sangat bersejarah di dalam perjuangan bangsa kami, yakni para pendahulu kami, para pemuda masa lampau telah melakukan sebuah sumpah demi kesatuan dari bangsa kami ini. Kami bersyukur karena sampai hari ini negara kami, bangsa kami masih eksis. Kami sadar ada banyak bangsa di dunia yang mengalami masalah-masalah dan berakhir dengan kehancuran, bahkan pembubaran. Segala macam keanekaragaman, budaya, bahasa, agama, ras, tapi kami masih bisa ada eksis sampai hari ini. Kami tahu semua itu karena perlindungan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada bangsa ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bahwa pada momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, kami tetap berdoa untuk kesatuan bangsa ini. Kami tahu Tuhan bahwa sangat sukar untuk menjaga kesatuan di antara kami dengan segala perbedaan yang ada. Tapi bahwa Tuhan bisa memimpin kami dari masa lampau sampai dengan hari ini dalam kesatuan. Sekalipun ada banyak ancaman untuk kesatuan itu. Kami juga percaya bahwa
Tuhan sanggup memimpin bangsa ini dalam kesatuan dari sekarang dan sampai pada masa-masa tahun-tahun yang akan datang. Tuhan, di dalam konteks kesatuan ini kami sadar juga bahwa ada banyak pihak yang menginginkan hancurnya NKRI ini atau juga untuk menolak dasar negara kami, Pancasila. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Pancasila adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada para pendiri bangsa ini, peletak fondasi dasar bangsa ini, sehingga menghasilkan sejumlah hal yang menjadi penentu kemajuan dan keberhasilan dan kesatuan bangsa ini. Kami berdoa, Tuhan yang memberikan Pancasila itu untuk bangsa ini. Tuhan sendiri yang menolong sehingga Pancasila boleh tetap tegak dan berdiri untuk menjaga kesatuan bangsa kami. Kami berdoa untuk semua upaya provokasi terhadap masyarakat yang tidak mengerti untuk menghancurkan negara ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tolong sehingga bangsa ini tetap di dalam pemeliharaan-Mu, dan kami tetap menghidupi spirit Sumpah Pemuda yang telah dilontarkan pada sekian tahun yang lampau. Biarlah spirit yang sama boleh kami miliki sampai hari ini. Kami berdoa untuk pemuda-pemuda kami pada masa sekarang. Para pelajar, para mahasiswa yang menjadi tulang punggung masa depan bangsa ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman, pencerahan-pencerahan yang baik tentang kebangsaan. Sehingga mereka akhirnya boleh menjadi andalan kami untuk Indonesia yang lebih baik di kemudian hari. Supaya mereka tidak mudah terprovokasi dan akhirnya membuat kehancuran, perpecahan di dalam atau di tengah-tengah bangsa kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, baik dari pusat sampai di daerah-daerah, terutama pemerintah pusat kami, yang tentu saja mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak masalah, banyak serangan-serangan yang merongrong pemerintahan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang telah memilih pemimpin bangsa kami, memberikan hikmat pada mereka, kebijaksanaan pada Bapak Presiden dan semua jajarannya untuk bisa menghadapi setiap masalah ini, memajukan bangsa ini, menjaga bangsa ini dari bahaya-bahaya kehancuran. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami menghadapi begitu banyak masalah dengan COVID-19 yang sampai hari ini pun masih menjadi masalah bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan supaya belas kasihan Tuhan turun atas dunia ini termasuk bangsa kami. Kami berdoa untuk para medis di mana saja berada yang berusaha untuk mencari vaksin yang baik dan melakukan percobaan-percobaan. Tuhan tolong supaya ada solusi bagi semua ini Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi lebih baik. Kami sadar juga dampak ekonomi yang mempengaruhi, yang sangat terpengaruh dengan COVID ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong sehingga sekalipun dalam keadaan yang terbatas, tapi kami tetap masih bisa dapat melakukan hal-hal yang penting di tengah-tengah masyarakat kami untuk menjaga perekonomian bangsa ini tetap baik. Kami berdoa untuk Tuhan, untuk pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat supaya mereka bisa menjaga kesehatan bangsa ini pada saat yang sama tidak menghancurkan ekonomi atau menjaga perekonomian tapi tidak menghancurkan kesehatan bangsa ini. Tuhan, kami tahu bahwa hanya hikmat dari Tuhan yang memungkinkan semua itu. Kami juga berdoa Tuhan, ada aksi-aksi terorisme yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tuhan, hanya anugerah-Mu, hanya perlindungan-Mu yang dapat menjaga semuanya itu. Kami berdoa untuk semua aparat keamanan, kepolisian, TNI, Polri, Tuhan tolong supaya mereka bisa melakukan fungsinya dengan baik. Badan Intelijen Negara juga bisa bekerja dengan baik sehingga mereka dapat mencegah segala macam upaya terorisme pada bangsa ini. Ada terlalu banyak hal yang dapat kami pinta kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan yang berada di atas segala sesuatu tahu bahkan apa yang menjadi kebutuhan kami secara kebangsaan lebih daripada kami sendiri. Akhirnya kami mohon Tuhan, berilah berkat untuk bangsa ini. Berilah anugerah-Mu untuk bangsa ini sehingga bangsa ini tetap berdiri, dan biarlah pada momen Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda ini kami boleh kembali menghidupi semangat Sumpah Pemuda itu untuk menjaga kesatuan
dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya agama yang satu dengan agama yang lain tercipta kerukunan, saling menopang, saling mendukung, walaupun berbeda iman, tapi kami tetap saudara sebagai manusia pertama, dan kedua sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih untuk acara yang telah digagas ini. Tuhan memberkati panitia dan biarlah mereka terus dipakai untuk menjaga kesatuan bangsa ini. Kami panjatkan doa kami ini kepada Bapa di sorga dengan beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemimpin umat beragama yang telah mewakili doa yang dipanjatkan untuk negara ini, untuk pemimpin kami, dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Selanjutnya, acara ini sebenarnya berkaitan dengan masalah seruan untuk jangan lelah mencintai kebinekaan NKRI. Sepertinya acara ini mungkin ditunda di lain waktu. Bisa Mbak. Halo. Pak Reni. Ya. Ya. Itu Mas Guntur ada. Mas Guntur udah diwakilkan. Oh, maaf. Mas Guntur sudah on ya. Tapi sebelum Mas Guntur, ini mohon maaf semua. Sebaiknya kita dengarkan sepatah kata dua dulu dari Kiai Taufik. Ini ada permohonan khusus. Jadi permohonan khusus dari Mas Guntur. Jadi kita mohon maaf, kita beri kesempatan lagi kepada beliau, kepada Pak Kiai untuk sampaikan 1-2 hal lagi. Demikian, terima kasih. Halo. Aduh, ini permintaan mendadak. Halo, suara saya kedengeran? Ya, silakan. Dengar Bapak, silakan. Ya, Mas Guntur sudah hadir. Ya, ini permintaan mendadak ya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya bicara. Saya merasa bahagia mendengarkan doa-doa yang sudah dilantunkan oleh para tokoh agama, yang kalau kita hayati dan kita cermati, semua doa itu intinya sama, menginginkan kita baik, menyapa Tuhan dengan bahasa yang beda-beda sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu hakikatnya hanya satu, hanya cara kita saja menyapanya berbeda-beda. Jadinya doa-doa itu mudah-mudahan dikabulkan olehnya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul bersatu dan tangguh menghadang dan melawan rongrongan, baik rongrongan yang datang dari dalam ataupun dari luar, atau juga mampu tangguh berhadapan dengan wabah penyakit corona yang sekarang ini sedang mewabah di seluruh dunia. Saya sebagai orang NU memang dari dulu itu diajar bahwa di NU itu orang semua saudara. Ada 3 konsep persaudaraan di dalam NU itu yang dikembangkan, yaitu namanya istilah ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan sesama orang Islam, ada persaudaraan sesama anak bangsa, ada persaudaraan sesama manusia. Nah, dalam konteks kehidupan sekarang ini, yang penting untuk kita kembangkan adalah kesadaran bersama dengan kebangsaan, bahwa kita walaupun beda suku, beda agama, kita adalah saudara. Nah, ini harus terus dikampanyekan, terus ditumbuhkan, karena banyak orang di zaman sekarang ini juga memang tersegregasi gitu, bahwa persaudaraan itu seolah-olah hanya diikat oleh kesukuan satu, kemudian juga diikat oleh keagamaan tanpa mengembangkan sikap-sikap yang lebih inklusif, sehingga persaudaraan itu lebih dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Bahkan saya menegaskan kita semua harus memiliki kesadaran dan keberanian bahwa
siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun, kalau mau hidup berdampingan, hidup bersama, saling menghormati, saling toleransi, jika perlu saling mendukung keyakinan masing-masing, itulah saudara kita. Dan sebaliknya, mereka yang tidak toleran dan ingin menegasikan kelompok lain, apalagi sampai ekstrim, apapun suku dan agamanya orang begitu, itu bukan saudara kita. Itu kita harus berani tegas. Jadi persaudaraan yang harus dikembangkan di zaman sekarang ini adalah ikatan pertama kemanusiaan dan ikatan kebangsaan dan ikatan visi misi untuk hidup berdampingan dan aman, damai, dan juga saling menghormati. Jadi jangan segan-segan bahwa walaupun kita berbeda suku, beda agama, tapi kalau visi dan misi kita sama, kita saudara. Walaupun kita beda suku, beda agama, tapi kalau visi dan misi kita terhadap kehidupan di dunia ini tidak sama, kau bukan saudara saya. Apalagi kalau kemudian mereka menampilkan sikap-sikap intoleran, sikap-sikap arogan, anarkisme, itu bukan saudara kita. Tapi bukan berarti juga kita harus memusuhi. Mereka harus kita ajak untuk kembali ke jalan yang baik dan benar, bahwa kita hidup ini harus saling berdampingan dengan damai, walaupun kita beda suku dan agama. Jadi ikatan-ikatan yang lebih rasional, lebih humanis, itulah yang harus kita kembangkan. Kita bersaudara pada misi dan visi sebagai manusia dan ingin menjalani hidup ini berdampingan dengan manusia lainnya. Itu ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya tidak mau panjang lebar karena nanti Mas Guntur Romli akan menyampaikan apa yang memang sudah dia siapkan untuk disampaikan pada kesempatan kali ini. Itu saja para tokoh agama, Bapak Ibu, panitia, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pencerahannya tadi. Mungkin pesan dari Mas Guntur yang Bapak wakilkan. Selanjutnya, halo. Halo. Iya Bang Afen. Iya Bang Afen. Itu ada Mas Guntur juga di situ. Ini setelah ini Mas Guntur juga. Ya. Oke. Assalamualaikum Mas Guntur, selamat siang. Selamat siang Mas Guntur. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Guntur? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Berkenan ya hari ini kita dalam acara Sumpah Pemuda. Ya. Halo Mas Guntur. Ya, ini suara saya agak berisik emang ini. Di sekeliling saya gitu. Lagi ada. Ya semuanya. Selamat pagi, menjelang siang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bung Afen yang memberikan inisiatif ya acara ini. Kemudian juga kepada para tokoh agama, kemudian pada moderator, pada yang lain, pada sahabat saya Kiai Haji Taufik Damas. Ya sebenarnya pagi ini kan lebih ingin ngobrol, saya ingin dengar juga dari Romo, dari pendeta, dari pandita itu. Karena kan memang masa-masa pandemi ini kan kita lebih banyak tidak ketemu malah ya, secara tatap muka, lebih banyak online, silaturahmi daring. Tetapi kan intinya tidak membuat kita jauh hati, meskipun jaga jarak, tapi hati tetap selalu mendekat. Apalagi tadi yang sudah disampaikan Kiai Haji Taufik Damas, soal tantangan kita ke depan ini kan semakin lama semakin menguat. Tidak hanya soal pandemi, karena PR-PR soal intoleransi, soal ya kita tahulah bagaimana masalah-masalah yang ada di negeri ini. Padahal 92 tahun yang lalu ya, para pemuda, dan itu semua kumpulan pemuda menyatakan bahwa
kita ini sudah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, apapun suku, apapun budaya, dan juga ya tradisi ataupun juga beda sosial, tapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, soal kebangsaan yang mengikat kita semua ini, yang juga tadi Ki Haji Taufik Damas menyampaikan dari latar belakang ajaran di kalangan NU, soal persaudaraan itu, ini yang menjadi pengingat kita bersama. Karena kan seperti juga yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum GP Ansor Gus Yakut, bahwa bukan Indonesia kalau itu hanya Jawa, hanya Sumatera atau Kalimantan, karena Indonesia itu ya dia Jawa, dia NTT, dia Bali, dia Papua. Bukan Indonesia kalau hanya Islam, Kristen, karena Indonesia itu ya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan semuanya, penghayat termasuk juga. Inilah yang menjadi salah satu dari cita-cita para pemuda yang waktu itu berkumpul dan melakukan sumpah. Namun di tengah perjalanan negeri kita yang kita tahu dengan persoalan politik, politik identitas dan sebagainya, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Saya sebenarnya pengen dengar juga dari, khususnya dari Romo, dari Pak Pandita tadi itu ya, kita lebih ke soal ngobrol-ngobrol, mungkin begitu Bung Aven, Mbak Moderator. Itu saja dari saya malah pengen dengar itu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak ini tes. Pak ini. Halo, Mbak. Halo. Ya. Oke. Nah. Untuk acara yang tadi nasihat mungkin ya, yang perlu disampaikan lagi dari para ulama mungkin bisa dimasukkan di acara ini, Bung Aven, karena satu narasumber Bang Boni nggak ada, mungkin ada masukan dari para ulama ataupun pemimpin agama yang lain. Oke. Ya, mungkin dari Bapak Pendeta Esra dulu. Ya, baik. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini boleh dipercayakan untuk menyampaikan doa untuk bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Salam juga untuk semua pemimpin agama, Pak Guntur, semua. Saya senang sekali bisa bertemu saudara-saudara, walaupun kita tidak seiman, tapi kita adalah saudara sebangsa dan setanah air, ya. Dan saya juga selalu berusaha untuk menggemakan kesatuan. Kesatuan bukan berarti kita menjadi satu semua di dalam apapun segala hal, tetapi bagaimana dalam perbedaan-perbedaan itu kita menjaga kesatuan. Saya selalu mengatakan begini, bahwa toleransi yang sebenarnya itu seperti apa. Saya sering menggunakan ini sebagai ilustrasi bahwa misalnya saya ada bersama dengan adik saya 4 orang. Kami sama-sama adalah anak dari orang tua yang sama. Kami tinggal satu rumah, masing-masing satu kamar. Lalu ketika kami mulai membahas misalnya 5 tambah 5 berapa? Lalu terjadilah perbedaan jawaban. Saya mengatakan 5 tambah 5, 10. Adik yang saya satu bilang 11. Yang 1 12, 1 13, 1 14. Maka kami beda pendapat. Nah, tetapi sampai kapanpun saya tidak bisa menerima bahwa 5 tambah 5 jadi 11, 12, 13, 14. Sampai dunia kiamat pun saya tetap berpegang pada keyakinan saya 5 tambah 5, 10. Nah, tapi atas dasar keyakinan saya bahwa 5 tambah 5, 10, itu tidak boleh membuat saya melihat karena adik saya bilang 5 tambah 5, 11, lalu saya bakar kamarnya. Karena adik saya yang satu bilang 5 tambah 5, 12, maka kamu tidak boleh makan. Karena yang satu bilang 5 tambah 5, 13, maka kamu tidak boleh nonton TV.
Tidak. Dia tetap punya hak nonton TV, tetap punya hak makan, tetap hidup tenang di kamarnya. Saya tidak boleh mengganggu-gugat haknya dia di rumah. Tapi ketika bicara 5 tambah 5 berapa, 5 tambah 5 berapa, tetap 10. Saya tidak mau kompromi. Menurut saya keyakinan iman itu adalah keyakinan yang eksklusif yang tidak boleh dikompromikan. Karena kalau kita yang saya yakini ini sebagai benar, begitu saya mengkompromikan itu bisa menjadi tidak benar. Saya juga selalu mengatakan misalnya ada satu orang bilang 1 tambah 1, 2. Si A bilang 1 tambah 1, 2. Si B bilang 1 tambah 1, 4. Bertengkarlah berdua, terus datang orang ketiga, kalian bertengkar apa? Oh, ini 1 tambah 1 berapa? Kamu berapa? 2. Kamu berapa? 4. Ya sudahlah, jangan mau menang sendiri. Ngalalah. Maka kamu 1 tambah 1, 2, ayo naik 1. Jadi 3. Kamu 1 tambah 1 berapa? 4. Turun 1, jadi 3. Jadi 1 tambah 1 jadi 3. Damai sekarang, tidak berkelahi. Damai ya damai, tapi kebenaran dikorbankan. Nah, prinsip beragama kita tidak mengorbankan kebenaran yang kita yakini. Tetapi keyakinan kita tidak membuat kita merampas hak orang. Saya tidak bisa melarang dia makan karena kita punya papa dan mama yang sama dan hak makan yang sama, hak nonton yang sama, hak mandi yang sama, hak mempergunakan fasilitas di rumah yang sama. Tapi kalau bicara 5 tambah 5, maaf, sampai dunia kiamat saya tetap 10. Ah, begitu. Jadi maksud saya bahwa kita tidak bisa karena saya Kristen lalu saya mengambil kepercayaan Islam, mengambil kepercayaan Hindu, mengambil kepercayaan Buddha sebagai kepercayaan saya. Tidak. Saya tetap dengan kepercayaan saya, tapi saya melihat saudara saya yang berbeda itu, kita semua lahir dari rahim Ibu Pertiwi bersama-sama. Semua punya hak makan, minum, bikin apa saja di rumah kita. Ini rumah kita sendiri. Tapi soal kebenaran, biarlah itu menjadi keyakinan masing-masing. Nah, itu kira-kira satu pandangan saya. Terima kasih untuk teman-teman. Saya juga pengen mendengar dari teman-teman yang lain. Ya, demikian Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin ada masukan lagi dari pemimpin agama. Kami persilakan. Oke, Kakak Romo. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Saya mendengar tadi Pak Taufik dengan Pendeta Esra, seandainya kedua orang ini pikirannya itu ada dalam pikiran semua orang-orang di Indonesia. Saya pikir Indonesia sungguh-sungguh hidup di dalam damai. Saya jempol ya untuk berbicara tentang kesatuan dalam perbedaan. Saya sungguh-sungguh mengapresiasi. Yang pertama saya apresiasi Spartan yang membuka forum ini untuk bangsa kita bisa hidup di dalam situasi yang aman. Bagaimana kita memaknai perbedaan dan kita menghayati moto kita Bhinneka Tunggal Ika dalam semangat dan pemahaman hidup harian. Tadi saya sangat tertarik dengan satu istilah ya, inklusif. Ya. Lawan dari inklusif itu adalah eksklusif. Ketika orang hidup di dalam semangat inklusif, dia akan lebih terbuka untuk menerima perbedaan, lebih terbuka untuk berelasi, lebih terbuka untuk menerima semua yang berbeda di dalam hidup. Artinya bahwa kedamaian dan perdamaian itu pasti tercipta di sana. Kalau orang hidup di dalam mentalitas yang bersifat eksklusif, maka dia hanya terkungkung di dalam golongannya sendiri, tidak terbuka dengan orang lain. Saya secara pribadi merasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Ketika saya di dalam negara Indonesia, pemahaman saya tentang Indonesia itu sangat sempit. Ketika saya keluar dari Indonesia, saya melihat Indonesia dalam wajah yang baru.
bahwa orang dari luar berbicara tentang Indonesia yang bineka, itu mereka sangat mengagungkan. Kalau Vietnam, warna kulitnya itu putih semua, dari A sampai Z. Kami kelompok Indonesia muncul dari Aceh sampai Papua, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Kami gabung, mereka bingung. Ini negara apa? Ini negara apa? Inilah kami Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu. Kemudian ada satu hal yang saya mau sampaikan ketika saya di luar. Identitas apa yang menunjukkan saya sebagai orang Indonesia? Ternyata bukan pakaian adat saya dari Sumba, tidak. Ternyata bukan pakaian religius saya sebagai seorang imam. Yang menunjukkan saya sebagai orang Indonesia adalah ketika saya menggunakan perlengkapan Islam. Saya menggunakan topi hitam, saya menggunakan baju seperti orang Islam. Mereka langsung kenal, ini dari Indonesia. Baru saya sadar, oh ternyata di luar, walaupun orang mengenal Indonesia itu mayoritas Islam dan khas identik dengan Islam, tetapi mereka juga menerima tentang perbedaan agama, budaya ketika kami tampil. Dan mereka sungguh-sungguh mengapresiasi. Dan itu yang saya tangkap. Maka saya dalam hidup harian di Indonesia, saya sungguh-sungguh mengidam-idamkan. Bagaimana kebinekaan itu sungguh-sungguh dia realisir. Bahwa kita tidak harus berbeda karena agama. Tadi Pendeta Esra saya sungguh-sungguh mengapresiasi, menjelaskan secara konkret bahwa kehidupan kebersamaan tidak harus kita sama dari A sampai Z. Ada keunikan. Bagaimana kita menerima keunikan setiap pribadi, saling memahami. Karena hidup kita di dunia ini sebenarnya, walaupun kita berbeda, ketika kita mengalami kesulitan, pasti kita membutuhkan orang lain. Contoh paling konkret, COVID-19. Ketika saya positif, saya termasuk dinyatakan positif COVID-19. Oh ya. Saya merasakan rasanya COVID-19 itu gimana. Yang membantu saya itu adalah teman-teman Muslim. Saya tinggal di asrama haji, mereka melayani saya. Di situ saya menemukan satu arti persaudaraan. Ternyata COVID-19 mengajarkan kepada saya bahwa saling menolong atau persaudaraan itu tidak harus dibatasi oleh agama budaya. Maka COVID-19 membuat saya menjadi lebih terbuka. Karena ketika kita mengalami kesulitan, orang lain yang kita tidak pernah bayangkan melayani kita, justru dia yang melayani. Sebagai seorang Romo, pas saya berpikir ketika saya dulu sakit, nanti suster, perawat, orang Katolik, ternyata masuk asrama haji itu berjilbab semua yang melayani saya. Disitulah nilai yang saya tangkap bahwa kemanusiaan itu yang paling penting dalam hidup kita. Nah, hidup kita sudah sulit, kenapa harus dipersulit lagi? Kalau Tuhan itu sudah menciptakan kita, pasti Dia memberikan semua hal yang memungkinkan untuk hidup. Tapi kenapa tidak cukup? Ya karena ada orang yang mau lebih. Kalau kita hanya makan satu piring dan kenyang, kenapa harus 2-3 piring? Dan kenapa yang lain tidak bisa makan satu hari? Saya pikir ini perlu kita semua renungkan bagaimana kehidupan kita menjadi lebih adil agar kedamaian dan keharmonisan tercipta di antara perbedaan. Saya pikir dari saya cukup dulu. Oke, terima kasih. Mbak Reni. Terima kasih.
atas pencerahannya pada siang hari ini. Bang Aven, ini rangkaian acara doa sudah dipimpin oleh para pemuka agama. Mungkin kita akan menyanyikan lagu bersama yaitu Bagimu Negeri. Ya. Walaupun mungkin peserta ya. Mungkin ini dulu, sebaiknya kita beri kesempatan ke Kak Ignas sebagai Ketua Dewan Pembinaan kita dalam mengikrarkan lagi Sumpah Pemuda. Atau itu kalau dari ulama sudah selesai atau bisa dilanjut setelah itu ya. Tapi setidaknya acara-acara inti kita yang pokok-pokok hari ini itu bisa kita gunakan. Ini atau itu bisa dilanjut setelah ucapan tadi ada ulama yang belum menyampaikan sharingnya. Kalau beliau bersedia, saya kira biar supaya semuanya ya nyampein doa dan sharingnya. Bung Aven dan Mbak Reni, halo. Halo, dengar suara saya? Iya, ya. Saya izin ya, ini mau keluar rumah soalnya ada urusan. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Ya, gimana Mbak? Kalau mungkin ada lagi dari pemimpin ulama, pemimpin agama yang mau memberikan sepatah dua kata tentang kondisi sekarang, selain doa tadi yang sudah dipanjatkan bersama. Ada yang belum mungkin ya? Masih ada pendeta Romo Rubi Santamoko, ada Pak Raji, Ya baik, saya Romo Rubi Santamoko, Pak teman-teman pertama dan semuanya, kami dari unsur muda. Pertama-tama beginilah, kondisi ini pasti ada sebab dan akibat. Sebab akibat agama yang mau memberikan tidak bisa. Ya, saya Romo Rubi yang sedang memberikan masukan sebentar, dikit sebelum saya meninggalkan ruangan ini. Ya, Ibu Reni, saya Pak Aven, saya Pak Rubi. Halo. Ya, ya. Saya, silakan Pak, silakan Pak. Silakan. Pak Ibu Reni dan Pak agama, kami dari umat Buddha memiliki keyakinan semua ada sebab dan akibat. Ada sebab tanpa akibat. Sebab akibat itulah yang membuat kita hari ini berjumpa, ketemu bersama-sama hati doa dan pikiran kita untuk supaya bisa membangkitkan kembali nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai persaudaraan yang mungkin hilang dari kehidupan kita hari ini. Memang tugas berat kita tokoh-tokoh agama adalah meyakinkan kepada umatnya bagaimana rasa persaudaraan, toleransi, hidup bersaudara itu sangat penting. Saya yakin bahwa banyak dari tugas kita yang belum selesai. Kemajuan teknologi yang begitu tinggi, peradaban manusia yang sudah mulai bergeser, itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini yang digagas oleh Sparta Nusantara ini mengokohkan kembali kita semua sebagai satu insan yang bersaudara. Kita lahir di tengah-tengah perbedaan, kita lahir di tengah-tengah suasana yang mungkin berbeda kultur, berbeda budaya, berbeda bahasa, tetapi kita punya tujuan yang sama, yang sama-sama yang diciptakan dalam Sumpah Pemuda yang kedua itu, satu, bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia. Mudah-mudahan nilai-nilai luhur yang sudah digariskan oleh founder-founder kita di Sumpah Pemuda kedua itu dapat terus kita kembangkan, terus kita pelihara, dan ini menjadi tugas kita bersama tokoh-tokoh agama. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan buat teman-teman Sparta, tokoh-tokoh agama. Mohon maaf saya izin duluan karena ada menunggu. Ya, sekali lagi salam sehat, salam kenal selalu, sukses buat Sparta. Ya, Johotun nama budaya. Salam sehat. Ya, Pak Romo. Selamat Ya, siang. makasih. Salam sehat.
Halo. Mungkin Pak Radi mungkin mau menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Radi. Terima kasih Mas Apen. Oke. Mbak hanya sedikit saja. Nah, kalau melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia itu sebenarnya kalau di dalam pemahaman keagamaan kita kembali kepada agama kita masing-masing dan pemahaman tentang agama itu seperti apa dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi ada istilah kalau di dalam agama saya yaitu ajaran Trikaya Parisuddha, 3 perilaku manusia yang harus dijalankan. Satu yang disebut manacika itu adalah berpikir yang suci atau berpikir yang benar. Kedua, wajika parisuddha itu berucap yang benar. Yang ketiga itu kayika parisuddha adalah berperilaku yang benar. Kalau tiga-tiganya itu bisa kita pegang dari diri pribadi, akhirnya menjadi keluarga, lingkungan, masyarakat, dan mengembang sampai negara, bisa mengendalikan pikiran, ucapan, perbuatan, Indonesia akan damai. Untuk momentum 28 Oktober ini, Sumpah Pemuda, mari kita introspeksi diri untuk merubah mana yang kurang benar, mari kita bersama-sama untuk berbenah diri. Terima kasih Bang Aben, Mbak Reni, Om Santi Santi, Om. Om Santi. Terima kasih Pak Adi. Aven, ini pesertanya tambah apa langsung kita menyanyikan lagu yang terakhir? Oh iya, boleh. Untuk kita menyanyikan. Kalau Sumpah Pemudanya dulu, Mbak. Oke, kita menyanyikan lagu Sumpah Pemuda. Ya, dengan hitungan setelah 3 kita mulai. 1. Halo. Halo. Iya, Bang Aven. Halo, Bang. Iya. Halo, Pak. Lagu mungkin sebelum lagu itu. Halo, Kakak Inat. Ya, siap. Ya. Bagaimana? Mungkin sebelum lagu kita ini dulu pengucapan ulang naskah Sumpah Pemuda itu kali ya. Nanti setelah itu kalau ngobrol silakan terbuka, ada kesempatan dikasih seluas-luasnya biar jangan ada kesan kaku lagi. Jadi sebaiknya kita ikutin semua dulu semua rangkaian acara, lalu dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol yang mana paling tidak acara ini menaikkan kita. Kurang lebih seperti itu nih permintaan saya. Saya mohon semuanya kita menyanggupi. Oke. Ini ada suara yang bocor ya. Mic-nya siapa ya? Kalau bisa di-mute dulu deh semuanya yang lain gitu. Ada suara bocor masuk ini. Halo. Ya. Terima kasih Aven, Bapak-bapak ulama, para pastor, pandita, pendeta ya. Kiai, lalu Mas Guntur dan teman-teman aktivis Sparta Nusantara yang saya banggakan. Kita sampai pada istilahnya pengucapan kembali ikrar Sumpah Pemuda kita. Sebelum ke sana, saya melihat acara kita pagi ini itu sederhana tapi bermakna lumayan dalam ya. Jadi tadi rentetan doa dari semua agama itu seolah-olah menyampaikan syukur, harapan, curhat, ataupun permohonan pertolongan ke Tuhan, ke pencipta yang kita sapa dalam berbagai nama dalam sesuai agama masing-masing. Tapi sebenarnya kalau kita cermati seluruh doa itu juga adalah seruan dan harapan kepada saudara-saudara sebangsa, ya, ada di dalam situ, di dalam doa itu.
Lalu itu makin ditegaskan ketika Mas Guntur memulai memberikan sharing singkatnya dan disusul oleh para ulama lagi. Ya. Sekarang ikrar kita Sumpah Pemuda ini adalah ikrar dari diri untuk diri yang menjadi bagian dari bangsa. Ini cuma untaian kata-kata yang kita ulang-ulang tiap tahun, tetapi pertanyaannya apakah ini meresap dalam sanubari kita? Saya hanya mau mengatakan bahwa ikrar seperti ini sebenarnya sebagai pribadi kita sering sampaikan dalam berbagai kepentingan. Janji nikah, janji profesi, tetapi sering kita juga sering tidak konsisten dalam menjalankan semua ikrar itu. Sumpah Pemuda adalah ikrar kita sebagai bangsa 92 tahun yang lalu, dan ini justru makin penting ketika kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan di antara kita. Bukan hanya agama, bukan hanya suku, tapi sekarang perbedaan itu masuk kepada aspek-aspek lain, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Semoga kita yang nanti akan mengucapkan ulang sumpah ini, setiap kali kita berhadapan dengan perbedaan-perbedaan kita dengan warga bangsa yang lain, kita kembali bisa mengacu kepada ikrar 92 tahun yang lalu ini. Saya akan mengucapkan ikrar ini secara bersama, lalu saya persilakan teman-teman mengulangi ucapan sumpah ini. Jadi mic-nya sekarang saya harapkan bisa dibuka kembali semua, on-kan, di-unmute semua. Silakan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Halo. Ya, halo, silakan. Ya, selanjutnya kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Dengan Bagimu negeri iwarakan Padamu